Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hairil Paif Hasani MSI, Ibu Juhairi SPD MPD, dan Ibu Rahmita Nurbaiti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Pengertian Profesional, Profesi dan Profesionalisme Kerja, Aspek Pokok Profesionalisme dan Aspek-aspek dan Pengembangan Profesional Guru. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Alpisah, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya ada Anissa Turahmah, Devia Handayani Maulida, Nur Aida Sapitri, Nurbaiti, dan Rahimah selaku penyaji materi. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian profesional, profesi, dan profesionalisme kerja akan disampaikan oleh Maulida. Kepada Maulida dipersilahkan. Pengertian profesional. Kata profesional berasal dari kata profesi, yang menurut Saprudin Nurdin memiliki arti adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi, yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sedangkan istilah profesional sendiri diadaptasikan dari istilah bahasa Inggris yaitu profession, yang berarti pekerjaan atau karir. Ada juga kata profesional menurut kamus yang berasal dari Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 4, yang menafsirkan profesional sebagai yang pertama terkait dengan bidang profesi. Bidang profesi ini seperti hukum, medis, dan sebagainya. Dan yang kedua berbasis kemampuan atau keterampilan yang khusus untuk melaksanakannya, efisien, teratur, dan memperlihatkan keterampilan tertentu. Contohnya seperti setiap manajer atau eksekutif dalam suatu perusahaan harus tahu mengurus secara profesional. Yang ketiga, melibatkan pembayaran. Nah, ini dilakukan sebagai mata pencaharian mendapatkan pembayaran. Contohnya seperti mereka harus mendapatkan bimbingan seorang pelatih teknis yang profesional di bidangnya. Yang keempat, orang yang mengamalkannya karena pengetahuan, keahlian, atau keterampilan sesuai bidang profesi. Memprofesionalkan menjadikan bersifat atau kelas profesional. Meskipun kata profesional memiliki banyak definisi, yang harus menjadi acuan seorang guru di Indonesia tetaplah definisi menurut perundang-undangan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1. Ketentuan umum disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu profesi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu, yaitu keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Adapun menurut James Satori, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Dari dua definisi tersebut, sama-sama memiliki makna keahlian. Maka dapat kita berkesimpulan bahwa tidak semua pekerjaan dapat disebut suatu profesi. Maka dari itu, ada syarat-syarat tertentu di mana suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Syarat yang pertama, adanya bidang ilmu yang mendasari teknik, prosedur kerja, dan lainnya, yang diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan khusus. Syarat yang kedua, adanya kode etik jabatan atau kode etik profesi yang telah disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku, sikap, dan cara bekerja pemangku profesi itu. Syarat yang ketiga, adanya layanan unik yang memperoleh pengakuan dari pemerintah maupun pengakuan dari masyarakat.
Yang terakhir, adanya organisasi profesi yang mengayomi anggotanya, mampu memberikan rasa aman anggotanya dalam bekerja, mampu meningkatkan kualitas anggota organisasi agar layanan yang diberikan lebih bermutu, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga bisa fokus dalam memberikan layanan yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesionalisme kerja. Terdapat 3 pengertian profesionalisme kerja, yaitu pertama, menurut Arifin, dalam buku Kapital Selekta Pendidikan, profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan. Yang kedua, menurut Ahmad Tasir, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi, sedangkan profesi itu harus mengandung keahlian. Artinya, suatu program mesti dilandasi oleh suatu keahlian khusus untuk profesi. Dan yang terakhir, menurut Dignas, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Intinya adalah profesionalisme merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam pengetahuan dan teknologi dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu asas pokok profesionalisme. Orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesional identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan, dan kemandirian. Bentuk atau bidang dalam profesionalisme dalam mengamalkan prestasinya menjalankan 3 asas pokok berikut. Yang pertama, terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh profesi. Ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Yang ketiga, dikembangkannya suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Sedangkan Sisdiknas mempunyai landasan hukum yang menuntut guru harus profesional. Asas pokok yang melandasi hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwasanya dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik. Pada asas pokok pada pasal 4 ayat 1 dan 2. Yang pertama, sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Yang kedua, program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S1. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terutama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang relatif belum tercapai. Oleh karena itu membutuhkan tenaga pendidik yang profesional. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berkaitan tentang tunjangan dan kesejahteraan guru
yang menuntut guru menjadi seseorang yang profesional. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengharuskan guru memiliki standar profesional yang jelas. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan menuntut guru harus lebih meningkatkan keprofesionalannya. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang angka kredit kenaikan pangkat guru yang mengharuskan guru untuk meningkatkan profesionalannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Aspek-aspek pengembangan profesional guru. Aspek-aspek pengembangan profesional guru dalam buku yang ditulis oleh Mulyas H. Kompetensi harus dimiliki seorang guru terbagi menjadi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir A menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir B, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi profesional. Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir C, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Keempat, kompetensi sosial. Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir D, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam pengembangan profesi guru. Sehubungan dengan pengembangan profesi guru, terdapat banyak sekali aspek-aspek yang dapat kita kembangkan. Di antaranya, pengembangan aktivitas instruksional, pengembangan jenjang karir guru, pengembangan aspek keprofesionalan. Kita akan membahas tentang pengembangan aktivitas instruksional. Pengembangan aktivitas instruksional dapat berupa desain pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber belajar, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Desain pembelajaran. Desain dalam sebuah istilah diambil dari kata design dalam bahasa Inggris, yang berarti perencanaan atau rancangan atau persiapan. Pembelajaran jika ditinjau dari sudut kebahasaan, pembelajaran berasal dari kata ajar. Kata kerja ajar adalah mengajar, yang berarti memberi pelajaran. Orang yang mengajar disebut pengajar, dan proses atau cara. Perbuatan mengajar atau mengajarkan disebut dengan pengajaran. Pembelajaran adalah proses menjadikan orang agar mau belajar dan mampu belajar melalui berbagai pengalamannya, agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan belajar tersebut. Media pembelajaran. Menurut Karim, media pembelajaran adalah suatu perantara yang menghubungkan si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, pesan berupa materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang berhubungan dengan program pendidikan. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajar yang akan dicapai.
Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, di antaranya siswa terlayani kebutuhannya mengenai belajar cara berpikir dengan lebih baik. Selain itu, adanya strategi pembelajaran juga turut membantu guru agar memiliki gambaran bagaimana cara membantu siswa dalam kegiatan belajarnya. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan dan dimanfaatkan, serta bahan belajar yang terpisah maupun menyatu, di mana sumber belajar ini sifatnya untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Memasuki ke pembahasan kedua, yaitu tentang pengembangan jenjang karir guru, meliputi guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru pertama. Guru pertama merupakan jenjang karir jabatan fungsional guru yang paling rendah. Biasanya guru yang pertama kali diangkat menjadi PNS akan memperoleh jabatan fungsional guru muda ini. Guru pertama ini meliputi pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Guru muda. Guru muda merupakan jenjang karir lanjutan dari guru pertama. Guru muda ini meliputi pangkat penata golongan ruang 3C dan pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Pada jenjang ini terdiri dari dua kepangkatan, yaitu penata dan penata tingkat 1. Guru madya. Guru madya memiliki kepangkatan bukan lagi penata melainkan sudah menjadi pembina. Pada guru madya meliputi pangkat pembina golongan ruang 4A, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4D, dan pangkat pembina utama muda golongan ruang 4C. Pada jenjang ini ada 3 jenis kepangkatan, yaitu pembina, pembina tingkat 1, dan pembina utama muda. Guru utama. Jenjang terakhir jabatan fungsional seorang guru adalah guru utama. Pada jenjang ini terdiri dari 2 pangkat pembina, yaitu pembina utama madya dan pembina utama. Pada peraturannya disebut pembina utama madya memiliki golongan ruang 4D dan pangkat pembina utama memiliki golongan ruang 4E. Yang terakhir yaitu tentang pengembangan aspek keprofesionalan. Pengembangan aspek keprofesionalan meliputi aspek pendidikan guru, peran organisasi profesi, dan program sertifikat profesi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh penyaji materi, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Seorang guru harus memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sehubungan dengan pengembangan profesi guru, terdapat banyak aspek yang dapat dikembangkan, di antaranya yaitu pengembangan aktivitas instruksional, jenjang karir guru, dan aspek keprofesian. Dengan adanya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.